Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran virtual media animasi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Maimunah Anggraini, NIM 1903216240028 dari Offering C Angkatan 2019 S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi menarik, yaitu materi momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, pada materi momentum, kita akan mempelajari mengenai momentum itu sendiri, kemudian hukum kekekalan momentum, kemudian ada impuls, dan yang terakhir adalah tumbukan, yaitu tumbukan dibagi menjadi 3, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Sebelum kita beranjak ke materi, ayo kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, pada ilustrasi ini yaitu mengenai konsep momentum, impuls, dan tumbukan. Kita perhatikan sekali lagi. Nah, terdapat dua mobil yang bertabrakan. Mobil pasti mempunyai massa dan kecepatan, dan masing-masing mobil mempunyai massa dan kecepatan yang berbeda. Nah, mobil bertabrakan akan mengalami momentum, kemudian akan mengalami impuls, dan pastinya juga akan mengalami tumbukan. Nah, untuk mengetahui apa itu momentum, impuls, dan tumbukan, ayo kita simak baik-baik. Nah, kita pergi ke momentum. Nah, momentum merupakan ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Nah, momentum itu bisa didefinisikan sebagai hasil perkalian dari massa dan kecepatan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, kita perhatikan sekali lagi. Berdasarkan ilustrasi menunjukkan di mana mobil yang berukuran berbeda dan kecepatan yang sama dan mobil berukuran sama dengan kecepatan berbeda, jika dihentikan maka mobil yang massanya lebih besar dan kecepatannya juga lebih besar lebih sulit dihentikan. Hal tersebut dikarenakan momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesaat sesudah tumbukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita perhatikan sekali lagi ya. Nah, setelah kita memahami mengenai hukum kekekalan momentum, kita akan beranjak ke materi impuls. Nah, impuls merupakan perubahan momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum, atau bisa disebut juga gaya impulsif. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita perhatikan sekali lagi ya. Berdasarkan ilustrasi itu, terdapat sebuah bola yang dikenakan gaya eksternal dari pesepak bola, sehingga menyebabkan bola melambung ke kanan. Nah, proses ini durasinya itu sangat singkat. Nah, kemudian impuls itu mempunyai grafik.
Nah, grafiknya itu hubungan antara gaya dan waktu, di mana rumus impuls sendiri yaitu I sama dengan F kali delta T, atau bisa didefinisikan impuls itu hasil perkalian dari gaya dan selang waktu. Kemudian kita akan membahas mengenai materi tumbukan. Nah, tumbukan adalah suatu peristiwa di mana benda bertumbukan. Misalnya, ada 2 bola yang bertumbukan, atau ada 2 mobil yang bertumbukan. Nah, tumbukan itu dibagi menjadi 3 yang telah saya jelaskan di awal, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna bisa terjadi jika 2 buah benda yang energi kinetiknya tidak hilang. Nah, Eka awal itu sama dengan Eka akhir, atau energi kinetik awal pasti sama dengan energi kinetik akhir. Nah, pastinya juga momentum awal sama dengan momentum akhir. Kemudian, koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna yaitu 1. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, setelah kita memahami mengenai tumbukan lenting sempurna, mari kita beranjak ke tumbukan lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sebagian bisa terjadi jika benda kehilangan energi kinetiknya setelah tumbukan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini, di mana ada sebuah benda atau bola yang... Mari kita membahas mengenai tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, tumbukan tidak lenting sama sekali itu bisa terjadi jika 2 benda setelah tumbukan menjadi satu dan kecepatan setelah tumbukan yaitu sama. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali itu berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir setelah tumbukan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini, di mana ada 2 buah bola yang bertumbukan, mereka akan menjadi satu dan memiliki kecepatan yang sama. Nah, terima kasih. Sekian animasi pembelajaran mengenai materi impuls, momentum, dan tumbukan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.